Selamat siang guys, jumpa lagi dengan sahabat emas. Kali ini kita akan bincang kembali mengenai investasi emas, yaitu kenapa investasi emas. Jadi kita akan berbicara mengenai kenapa investasi emas ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus investasi emas. Investasi emas tentunya ada manfaat ya atau keuntungan. Di samping manfaat atau keuntungan ada juga resikonya ya. Jadi dua ini harus kita ketahui ya, manfaat dan keuntungan. Terus yang kedua, resikonya. Keuntungan investasi emas. Nah, ini keuntungan investasi emas ya guys. Keuntungan investasi emas. Yang pertama, ini tahan terhadap inflasi. Yang kedua, tingkat likuiditasnya tinggi. Yang ketiga, dapat dilakukan oleh siapa saja. Dan yang keempat, sebagai diversifikasi usaha. Keuntungan investasi emas, yaitu pertama tadi, tahan terhadap inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum. Contoh, perhatikan berapa harga mobil tahun 1996 dan berapa harga mobil tahun 2020. Mungkin ada yang ingat ya guys, tahun 1096. Ini kalau harga mobil carry ya, itu sekitar 30 juta itu harga barunya ya. Bagaimana dengan harga sekarang 2020? Tentunya harga sudah di atas 100 juta, bahkan mendekati 150 juta. Sebenarnya bukan mobilnya yang naik ya guys, tapi nilai uangnya yang turun. Jadi karena nilai uangnya turun, maka harga mobilnya terasa lebih mahal. Bandingkan jika kita membeli emas. Tahun 1996, harga emas 1 gram hanya sekitar 35.000. Nah, sekarang tahun 2020 harga emas sudah di atas 900.000. Jadi harga emas ada kecenderungannya naik ya, karena tahan terhadap inflasi. Karena harga emas ini harganya naik, maka dapat digunakan sebagai alat untuk menabung ya guys. Misalnya kita merencanakan untuk biaya anak sekolah ya. Kalau anak kita masih sekolah SD, untuk biaya kuliah kan nanti akan tinggi. Jadi mulailah menabung emas dari sekarang. Bayangkan kalau anak kita sekarang masih SD, untuk kuliah maka akan memakan waktu SD 6 tahun, SMP 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, maka memerlukan waktu 12 tahun. Jadi nanti dalam waktu 12 tahun kita menabung emas dapat digunakan untuk membiayai kuliah ya guys. Bayangkan kalau kita pegang uang, nanti saat
anak kita kuliah, harga uang nilainya sudah turun ya, nilai uangnya turun. Dan emas juga dapat digunakan sebagai alat untuk merencanakan investasi jangka panjang lainnya ya. Misalnya kita berniat untuk ibadah umroh untuk 10 tahun yang akan datang. Nah, kita menabung emas mulai dari sekarang 1 gram tiap bulan. Nanti kalau biaya umroh sekarang 25 juta, kita menabung setiap bulan 1 gram, maka dalam waktu 10 tahun akan mendapatkan, kalau 1 bulan 1 gram, dalam 10 tahun kan 12 gram kali 10 ya guys. 12 kali 10, 120 gram. Kalau harga emasnya nanti 10 tahun yang akan datang 1 juta kan akan 120 juta. Akan lebih ya guys. Di samping untuk umroh juga bisa untuk keperluan naik gaji ya guys. Terus keuntungan emas yang lainnya adalah tingkat likuiditasnya ya guys. Nah, ini tingkat likuiditas dari menabung emas. Ya, jika kita membutuhkan uang mendadak, emas bisa langsung dicairkan. Kita bisa langsung pergi ke toko untuk menjualnya. Dan juga bisa digadaikan terlebih dahulu. Bandingkan jika kita investasinya di tanah, maka kita akan menjual tanah akan lebih susah daripada menjual emas. Kalau menjual tanah atau rumah dengan waktu yang terburu-buru, maka harganya akan lebih rendah. Terus keuntungan yang lain, investasi emas dapat dilakukan oleh siapa saja ya guys. Cara belinya mudah, tidak ribet, tinggal datang ke toko, pilih bentuk batangan atau perhiasan, kita bisa langsung membelinya ya guys. Sangat mudah sekali apabila kita ingin membeli emas. Terus keuntungan investasi emas yang lain juga dapat digunakan sebagai diversifikasi investasi. Sebagai diversifikasi investasi ya. Kita mesti ingat ya, kata-kata jangan taruh telur dalam satu keranjang. Maksudnya apa? Kalau kita menaruh telur dalam satu keranjang, itu maksudnya kalau pecah akan semuanya pecah. Misalnya kita investasi di saham semua. Saat harga saham turun, kita akan ruginya terlalu banyak. Namun jika kita pecah-pecah, di saham sebagian, di emas sebagian, ketika harga sahamnya turun, biasanya harga emasnya akan naik. Nah, itu sebagai penolong di investasi saham. Ya, di samping ada kelebihan atau manfaat investasi emas juga mempunyai kekurangan ya guys. Ini kekurangan investasi emas. Ini sedikitnya juga ada 3 ya guys. Investasi emas tidak menghasilkan passive income. Terus memerlukan penyimpanan. Dan yang ketiga, mengundang kejahatan. Kekurangan investasi emas: tidak menghasilkan passive income atau arus kas. Contohnya nih guys, bila kita membeli tanah jika disewakan dapat mendapatkan sewa, artinya kita mendapatkan uang masuk.
apabila dibuat kos-kosan akan mendapat sewa tiap bulan. Dan harga tanahnya juga akan naik. Contoh lagi, bila kita beli saham. Kalau kita membeli saham, tentunya akan mendapatkan dividen ya tiap tahun. Dan juga harga saham bisa naik. Namun, jika kita investasi emas, kita hanya mengharapkan kenaikan harga emasnya ya guys. Ini salah satu kekurangan investasi emas. Kita hanya mengharapkan kenaikan harga emas atau biasa dinamakan capital gain. Terus kekurangan yang lain adalah memerlukan tempat penyimpanan ya, karena emas itu bentuknya fisik, maka perlu tempat penyimpanan. Di samping bentuknya fisik, emas juga mudah dipindah tangankan ya. Jadi ada resiko hilang dicuri orang ya. Bandingkan jika kita investasi tanah tidak bisa dipindahkan, jadinya tanah lebih aman. Jika kita investasi di emas perlu tempat penyimpanan. Namun demikian kita juga bisa investasi emas dalam bentuk tabungan, jadi tidak perlu tempat untuk menyimpan ya guys. Dan kekurangan yang lain adalah untuk emas perhiasan jika dipakai dapat mengundang kejahatan seperti dijamret, perampokan di jalan ya guys. Kita sering mendengar ada teman-teman rekan-rekan kita yang perempuan memakai kalung, tahu-tahu dijamret di perjalanan. Ya, hati-hati ya guys, apabila kita memakai perhiasan jangan terlalu mencolok, jangan terlalu banyak karena mengundang kejahatan. Ya, sebenarnya masih banyak lagi keuntungan dan kekurangan investasi emas. Silakan diisi di kolom komentar. Keuntungan atau manfaat apa saja dengan investasi emas dan kekurangannya apa saja ya guys, tolong diisi. Terima kasih ya guys atas partisipasinya menonton video ini. Tolong di-subscribe, di-share, dan di-komentar ya guys. Manfaat subscribe adalah nanti apabila ada video-video terbaru dari kami, maka akan diberitahu ke HP saudara ya guys. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan.